Seharusnya ini readingnya direkam live, cuman karena ada kendala jadinya harus direkam seperti biasanya. Pokoknya videonya keluar ya. Itu. Oke. Peta perubahan nasib kamu kayak gimana? Dari posisi sekarang sampai ke nasib yang kamu inginkan ya. Kira-kira apa aja yang harus dilalui, apa aja yang mesti berubah, atau apa aja yang harus kamu pertahankan ya. Kita lihat ada 3 pilihan di sini, kamu pilih 1, 2 atau 3, terserah kamu mau pilih semua atau salah satu. Yang pertama ada Rainbow, yang kedua ada Marriage, yang ketiga ada Inner Garden. Nanti kita reading pakai kartu tarot ya. Sampai jumpa di reading pilihan kamu. Buat kamu yang pilih kartu pertama Rainbow, kita lihat peta perubahan nasib kamu seperti apa ya. Tapi pertama lihat ininya dulu ya. Nasib yang kamu pengen ubah itu kamu pengen berubah nasib. Kalimatnya bulat. Kamu pengen mengubah nasib kamu jadi seperti apa sih? Nah, itu kita lihat di situ dulu ya. Nanti terus setelah itu kita lihat energinya kamu saat ini seperti apa, terus perjalanannya menuju nasib yang kamu pengen capai itu seperti apa. Pesan-pesannya kayak atau entah apa ya yang kelihatan nanti kita lihat. Oke. Ada 12 cups, ada magician. Oh, ini 2. Oke. Ada 8 of pentacles sama 5 of cups terbalik. Kelihatan nggak? Di pinggir banget. Nasib yang kamu mau jadikan kamu pengen punya nasib 2 of cups ini ya. Terus hal-hal yang mendukung nasib kamu itu pastinya kan kamu juga pengen punya, katakanlah ya, pengen punya nasib yang mendukung nasib itu tadi, nasib yang kamu inginkan. Terus yang di sini nasib yang tanpa kamu sadari sebetulnya kamu inginkan dan sebetulnya itu yang kamu butuhkan gitu ya, tanpa kamu kenali ya. 12 cups ya, ini mungkin sering bukan kok mungkin, sering kali ya berkaitan dengan hubungan. Bisa jadi kamu single ya, berharap ada hubungan yang sifatnya equal ya antara kamu sama si dia, siapapun dia orangnya ya. Kamu pengen hubungannya imbal baliknya seimbang ya, take and give-nya seimbang kayak gitu, dinamikanya enak, saling respect, saling sayang, saling tapi tetap jadi individu sendiri-sendiri, tetap bisa bebas mengekspresikan masing-masing karakternya atau masing-masing kualitasnya, katakanlah ya itu. Dan untuk mendukung hal ini ya, magician nih mengatakan kamu merasa kamu harus mencapai sesuatu dulu, kayak misal mesti kaya dulu atau mesti cantik dulu atau mesti tinggi dulu. Entah apa intinya, magician ini ada sesuatu yang kamu perlu ciptakan dulu dari nggak ada jadi ada. Kayak kaya kan gitu ya, tadinya miskin nggak punya apa-apa jadi punya segala-galanya mungkin, atau punya beberapa ya kalaupun bukan segala-galanya itu. Jadi mengadakan yang nggak ada, misal tadinya nggak tinggi jadi tinggi kan, ada nambah gitu. Itu ya intinya mengadakan yang tadinya tidak ada untuk mendukung supaya kamu, untuk mendukung nasib yang kamu inginkan supaya itu bisa tercapai gitu ya. Kamu merasa untuk bisa menemukan pasangan yang equal itu kamu perlu punya ini itu dulu yang sekarang lagi nggak ada. Itu ya, itu kalau kamu single. Bisa jadi juga kamu bukan single, mungkin bukan kamu, mungkin yang lainnya ya. Nah, ini saya ngomong buat yang lain yang mungkin nggak single tapi sudah ada hubungan, tapi di hubungan itu kamu ngerasa agak timpang, katakanlah ya, kurang ini, merasa kurang dihargai atau merasa kurang dianggap, kurang ada, katakanlah ya, karena kamu merasa oh aku nggak diginiin karena aku nggak punya ini, berarti ini mesti ada dulu. Itu bisa jadi ya. Atau dalam hubungan merasa kurang dihargai, merasa diabaikan mungkin, atau merasa ada jarak antara kamu sama
pasangan kamu, entah pacar, entah suami, entah istri ya. Ada jarak antara kamu sama pasangan kamu. Magician ini untuk membantu kamu menemukan pasangan yang ideal ini, kamu mesti menemukan pasangan baru, bisa jadi ya. Nah, nasib yang sebetulnya atau yang sebetulnya kamu inginkan, yang nasib yang kamu sebetulnya memuaskan di batin kamu, nasib yang sebetulnya bikin kamu justru bahagia ya adalah Eight of Pentacles ini ya. Ini apa ya istilahnya ya, kalau di otak saya itu mengerja diri sendiri, work on yourself ya, membentuk diri kamu sendiri, belajar mungkin awalnya ya belajar tentang diri kamu sendiri, mengenal diri sendiri itu ya, cuman bukan sekedar kenal tapi juga kayak kamu tuh patung, kamu bentuk-bentuk sendiri kayak gitu ya. Jadi Eight of Pentacles ini sifatnya lebih ke situ, kamu membentuk diri kamu menjadi orang tertentu ya, yang sekiranya mungkin mendukung nasib yang kamu mau, katakanlah ya, entah apapun itu, karena yang kamu mau bisa jadi berubah-berubah ya dengan cups di sini, dengan magician ini bisa jadi berubah-berubah. Yang enggak istilahnya yang enggak berubah adalah improvement diri gitu. Improvement kan merubah kamu, cuman improvementnya kan konstan sifatnya ya. Itu. Terus selain itu juga ada Five of Cups terbalik di sini ya. Ini kayak ada hal beberapa yang saya rasain ya. Ada beberapa hal di diri kamu yang kamu sayangkan. Dan ini mungkin bukan sesuatu yang kamu anggap ada, tapi sebetulnya ada insecurity. Ada hal yang kamu sesalkan tentang diri kamu, otomatis kan gitu ya. Otomatis ada insecurity. Mungkin bukan kok kamu insecure langsung blak-blakan kelihatan, cuman ada situasi-situasi yang bakalan memperlihatkan bahwa kamu insecure. Mungkin gak semua situasi, mungkin beberapa. Seringkali ini keluar ketika dalam hubungan gitu ya. Kalau kamu ngerasa selama ini atau beberapa tahun atau bertahun-tahun belakangan menjalin hubungan kayak susah amat gitu ya, kayak selalu ketemu orang yang tipenya begini, entah apa atau begitu, entah apa ya, saya nggak tahu, intinya ada satu tipe khusus yang akhirnya berhubungan sama kamu dan itu nggak memuaskan endingnya, katakanlah ya. Selalu ada endingnya dan endingnya nggak memuaskan kata. Pada akhirnya kamu mesti nyari lagi, katakanlah ya, entah kamu sekarang lagi dalam hubungan atau kamu single, intinya kamu merasa perlu nyari lagi ya, karena itu tadi gitu, karena ada hal di diri kamu yang kamu sesalkan tapi kamu nggak sadari ya. Dan seringkali itu kita lihat di diri orang lain gitu, yang kita sesalkan, yang kita sayangkan di diri kita tapi kita nggak sadar, itu bakalan kita lihat di orang lain, meskipun orang itu sebetulnya nggak punya karakter atau kualitas yang kita sesali itu tadi gitu. Cuman kita ngelihat itu kayak ada spot di mata kita, dan penglihatan kita akan orang lain ada spotnya itu, tapi kita sendiri nggak ngelihat spot itu kecuali kita ngaca gitu ya. Saya bukan kok menghina kamu, ngaca lu. Ya mungkin bisa diartikan seperti itu, terserah, cuman saya di sini ngasih yang pesannya di tarot ini yang saya cuman ngasih tahu yang terbaca, pesan yang terbaca di tarot ini. Saya ngomong suka kebolak-balik ininya, susunan kalimatnya. Ya, itu ya. Ini yang bakalan membawa kamu ke hal-hal, nggak cuman ini ya. Ketika kamu sudah bisa nerima hal-hal yang saat ini kamu sesalkan, ya mungkin saat ini kamu belum tahu emang aku nyesalkan apa di diriku gitu. Yang aku sesalkan ya orang-orang itu gitu. Kenapa kok aku harus ketemu sama orang-orang seperti itu gitu ya. Ya kamu tanya lagi, kenapa gitu ya. Pertanyaan bagus itu, kenapa kok kamu harus bertemu sama orang-orang seperti itu. Ada apa di kamu gitu. Ketika kamu mempelajari dan mengubah cara pikir kamu tentang apa yang kamu sesalkan itu tadi, atau bukan mengubah
pikir kamu, tapi mengubah hal yang kamu sesalkan itu tadi. Misal kamu merasa mungkin sekarang enggak ya, tapi ketika kamu nemu, kamu oh ternyata aku pemalas itu, terus kamu berusaha mengubah supaya kamu nggak jadi pemalas lagi, itu kan upaya untuk membentuk diri ya. Kayak kamu tuh patung, kamu sculpting apa sih, kamu pahat sendiri ya. Itu sekarang kita lihat energinya kamu sekarang ya. Ini kan tadi terlepas energi kamu sekarang seperti apa, kamu bisa mencapai apa dengan apa yang kamu miliki sekarang, maksudnya miliki di diri kamu ya, ya sama yang kamu miliki di luar diri kamu juga. Mungkin nggak tahu nih kartunya nanti bicara apa, intinya ini nasib yang kamu pengen capai ya, hubungan yang equal. Dan kamu pikir untuk mendapatkan hubungan yang equal ini kamu mesti mencapai sesuatu yang lain, mesti kaya kayak, mesti cakep kayak gitu, meskipun sebetulnya enggak gitu. Yang perlu kamu capai ya, dan yang nasib yang perlu kamu ubah adalah kedirian kamu sendiri. Kamu orangnya seperti apa, itu yang perlu kamu ubah supaya ini tercapai dan ini juga tercapai gitu ya. Ya, atau ini tercapai lalu ini tercapai, terserah kamu ngelihatnya seperti apa. Kalau saya bilang sih perkara hubungan nggak ada kaitannya dengan hal-hal lain. Iya memang ya, misal kayak kalau cowok, kalau dia nggak bisa provide, susah cari cewek. Atau kalau dia cewek ya, kalau dia cewek dan dia penampilannya kurang, susah dapat suami, kata siapa kayak gitu ya. Dan kamu berpikir kamu mesti ini atau itu dulu supaya dapat yang equal, yang saling sayang, yang hubungannya seimbang sama kamu. Enggak seperti itu. Soal hubungan tuh kalau saya bilang ya, murni karakter. Kalau daya tarik ya katakanlah ya bisa pakai duit atau karisma, kecantikan, kegantengan ya bisa pakai itu daya tarik. Tapi ketika hubungan itu terjalin, yang bermain di situ faktornya adalah karakter. Ya, cara pikir berangkatnya dari situ. Kita lihat energi kamu. Oke. Yo iya. Ini gini ya. Kartu yang kamu pilih rainbow. Dan kamu sekarang posisinya ya. Ten of Wands dan Five of Swords. Kamu kayak yang kebayang di saya ya, hidup yang berputar di situ-situ aja. Jadi kayak maksudnya gini, kesehariannya itu aja, sedangkan kamu mau hidup yang lebih berwarna, yang ada ini, ada itu, ada gitu ya. Ada hubungan, ada keseruan, ada petualangan, ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, sementara ini ya yang kamu lihat, kamu dan hidup kamu adalah sesuatu yang sekedar putaran doang. Ada konflik ya. Di sini dengan Five of Swords ada konflik di dalam diri kamu. Di satu sisi kamu ngerasa gitu ya. Di sisi lain ini yang dibutuhkan kayak gitu bisa jadi ya. Atau ini bisa jadi bukan kok konflik di dalam kamu, tapi konflik yang tercipta karena kamu keberatan beban katakanlah ya, keberatan beban putaran itu terus. Jadi kayak panas, tapi kayak mesin panas ya, tapi nggak ada izin untuk berhenti sebentar mesinnya, jadi panas. Akhirnya tiap siapapun yang nyentuh itu mesin kepanasan, tangannya diambil, ditarik lagi sesegera mungkin. Atau kamu dicelatu orang karena kok kamu panas, kok kamu kayak gitu ya, kayak mesinnya dicelatu. Entah yang mana ya, saya nggak tahu. Ini saya kalau pakai pengibaratan mungkin agak antik ya, jadi sorry ya, otak saya kerjanya ya itulah antik ya. Itu energinya kamu sekarang. Kita lihat yang kamu istilahnya perjalanan nasib kamu di sini. Ada Seven of Wands ya. Entah seperti apapun hidup kamu sekarang ya, di sini ada Seven of Wands ya. Dan entah seperti apa kamu lihat hidup kamu sekarang, yang berharga apa, yang nggak berharga apa. Ada yang berharga atau enggak saya juga nggak tahu. Mungkin kamu ngerasa nggak ada yang berharga dalam hidupku, tante. Bisa jadi kamu berpikir seperti itu.
Tapi coba misal iya kamu berpikir seperti itu, kamu cari yang paling berharga apa dalam hidup kamu. Diri kamu sendiri kan, pertama itu. Pertahankan itu gitu. Maksudnya pertahankan hidup kamu dulu. Ya, satu. Terus yang kedua, selain itu ya, kamu pasti punya sesuatu kayak apa yang kamu rasa mungkin kamu nggak ngelihat harganya ya, tapi kamu bayangkan misal itu nggak ada, kamu masih hidup atau enggak gitu. Ini dalam konteks mempertahankan hidup itu sendiri lah ya, mempertahankan eksistensinya kamu gitu. Itu kalau kamu ngerasa nggak ada yang berharga dalam hidup kamu kan, kamu sebetulnya sedang dalam bahaya psikologis katakan. Bisa jadi hal-hal yang nggak enak kamu lakukan gitu ya, karena itu tadi, karena nggak merasa ada yang perlu nggak merasa ada yang berharga dalam hidup kamu. Itu tugas pertamanya adalah pertahankan hidup kamu gitu. Dan untuk mempertahankan hidup itu tadi, apa hal-hal yang mendukung itu, apa hal-hal yang kira-kira kalau itu nggak ada kamu bakalan nggak bertahan itu ya. Bertahanlah. Kalau kamu nggak separah itu katakanlah ya, kamu masih bisa ngelihat, oh ini yang berharga dalam hidupku, itu berharga juga, yang ini juga berharga, yang ini enggak gitu. Nah, apapun yang berharga itu pertahankan gitu ya. Perkara pekerjaan, perkara hubungan yang mungkin sebetulnya kamu misal ada yang lainnya, aku mau tante gitu. Ya oke, cuman yang ada sekarang pertahankan, jangan sampai merindukan burung di celana yang lain lalu burung yang ada dilepaskan gitu ya, jangan gitu ya. Atau pekerjaan juga begitu. Ya entah, ini kan ya kebanyakan yang nonton kan cewek ya, jadi referensinya ke burung itu tadi. Lanjut ya, kartu selanjutnya ini lovers terbalik. Saya kasih satu lagi ya, satu lagi ya. Saya gak bingung dukun nih. Oh ya, clear sudah ya. The lovers terbalik, kuncinya itu dua kartu ini untuk menjelaskan lagi yang lovers terbalik ini. Lovers ini kalau enggak terbalik ya, ini menggambarkan seseorang yang penuh gitu. Kalau dalam astrologi itu ada 10 planet ya, 7 planet klasik dan planet modern. Ada bulan, matahari, itu juga dianggap planet karena mereka makhluk sampai benda yang berkeliaran di langit ya. Terus ada Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune dan Pluto. 3 yang terakhir nih planet modern karena ketemunya setelah kita manusia sudah jadi lebih modern gitu ya, bukan ribuan tahun yang lalu gitu. Nah 10 planet ini ya kayak menggambarkan sisi-sisi diri kita di dalam gitu. Jadi kayak kalau saya baca chart ya, baca horoskop kelahiran, saya ngelihat planet ini sebagai katakanlah pecahan-pecahan diri kamu. Ketika kamu menghadapi ini, kamu jadi orang seperti ini. Ketika kamu kayak gitu ya, jadi ada bahasa kasarnya ya kayak split personality atau apa sih, multiple personality lebih tepatnya mungkin sekarang ya, bahasa psikologinya saya nggak tahu ya, yang kuliah psikologi siapa tolong dibereskan terminologinya saya ini karena saya nggak sekolah itu ya. Multiple personality di dalam. Cuman yang membedakan antara kita yang waras ya, dan ya ini kata-katanya kasar, kita yang waras dan mereka yang secara klinis didiagnosa dengan multiple personality itu tadi. Bedanya adalah yang punya multiple personality itu gak bisa mengontrol kapan dan di mana personality yang mana dimunculkan kayak gitu ya. Nah, kita bisa mengontrol, kita bisa pilih salah satu ya yang secara umum
tampil, katakanlah ya, yang secara umum kita tampilkan. Nah, ketika di kondisi apa muncul yang begini, di kondisi apa muncul yang begitu, itu kayak sudah ya, bukan kok berarti kita nggak ngontrol, kita memilih gitu tanpa kita sadari. Itu ada 10. Cuman kan pada umumnya ya, yang kita tahu ya, kita ada dua sisi, ada light, sisi terang, dan sisi dark, sisi gelapnya. Ketika dua sisi itu kita kenali, dan entah yang manapun kita terima ya, bahwa itu ya, itu hal yang manusiawi gitu. Ada apa namanya, hal-hal yang ada di dalam sisi gelap kita yang menggambarkan sisi gelap kita. Misal sisi gelapnya suka ngupil misalnya gitu. Suka ngupil sembunyi-sembunyi gitu. Ya ini contoh konyol aja ya, sisi gelapnya itu, dan kita terima ya, gimana ya, namanya manusia pasti butuh ngupil kan gitu. Itu ya, jadi ketika kedua sisi itu kita kenali dan kita terima, kita jadi satu individu yang utuh gitu, bukan setengah gitu. Karena kalau kita cuman kenal satu sisinya doang, yang satunya nggak kenal, kan kita kayak setengah doang gitu. Kita nggak tahu kenapa kita begini, kenapa kita begitu, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kita salahkan orang lain atau kita salahkan dunia, sedangkan sebetulnya itu hasil kerja dari sisi gelap kita yang nggak kita sadari, menyabotase hal-hal baik yang kita pengen wujudkan, katakanlah gitu ya. Itu nah, Lovers ini menggambarkan ya itu tadi, dua sisi itu tadi. Cuman di sini nggak dilihatkan gelap terangnya ya, karena yang digambarkan di sini adalah yang gelap dan yang terang sama gitu. Cuman beda jenis kelamin aja gitu, katakanlah kayak gitu ya, kayak cuman beda jenis kelamin aja, tapi statusnya sama, nggak ada yang lebih buruk dan nggak ada yang lebih baik gitu. Yang sisi gelap kamu pada momen tertentu, di tempat tertentu, itu akan membantu kamu, sedangkan sisi yang terangnya bisa menghancurkan kamu pada tempat yang salah atau waktu yang salah, kayak gitu ya. Kayak misal orang sisi terangnya ya, dia merasa aku dermawan, selalu siap membantu, tapi ketika di saat yang tidak tepat, misal membantu seseorang, ternyata dia mau ngerampok gitu, kamu bantuin, kamu nggak tahu gitu, merasa bego kan jadinya. bukan cuman ngerasa bego kan, resikonya kan nggak cuman itu, resikonya bisa jadi ada yang ya, bukan kok bisa jadi, pastinya ada yang dirugikan kalau bantuan kamu berhasil gitu, berhasil bikin si rampok itu ngerampok gitu ya. Itu ya, jadi di sini kalau berdiri artinya adalah keutuhan, cuman maksudnya diri yang utuh, cuman ini tadi terbalik gitu. Ini ya mungkin butuh waktu panjang untuk kamu bisa bikin terbalik. Ini bukan tugas yang ringan, katakanlah ya, dan bukan tugas yang bisa selesai dalam hitungan minggu, bulan, kadang 10 tahun, 20 tahun, tapi semoga enggak ya. Semoga enggak. Ada yang setahun, 2 tahun sudah mulai ketemu, sudah mulai kelihatan sisi gelapnya yang seperti apa. Itu processingnya buat kamu ya, prosesnya. Itu prosesnya buat kamu kenali, terima. Ini bicara hal yang sama dengan kartu yang 2 ini, cuman ini lebih jelas lagi, lebih kelihatan buat menurut saya sih itu ya. The Lovers, kamu temukan dulu diri kamu yang satunya itu, yang nggak kelihatan ya. Baru setelah itu ada hal-hal tercipta dengan sendirinya, tanpa kamu harus menciptakan gitu, tanpa kamu harus katakanlah ngoyo, bahasa Jawanya ya, ngoyo, berusaha kayak ini magician ini kan kayak seseorang, kalau ini bukan kok tukang sulap ya. Kalau zaman dahulu kala, magician ini seseorang yang katakanlah bisa menciptakan kayak dari besi jadi emas kayak gitu ya. Dia bukan kok sakti dalam tanda kutip ya, bukan sakti kayak wow gitu,
Dia cuman orang yang tahu rahasianya itu sebetulnya ya. Cuman kan kesannya kayak dia tuh mengerahkan tenaga dalam menggunakan seluruh kesaktiannya untuk mengubah besi jadi emas itu tadi, sedangkan sebetulnya ada proses kimia yang bisa membuat itu terjadi gitu. Itu ya, jadi ini istilahnya apa yang kamu pengen capai untuk mencapai yang kamu pengen capai. Ini nggak perlu susah-susah. Plus dengan Ace of Cups di sini ya, yang kamu rasa, yang kamu pikir, yang sekarang kamu rasa dan kamu pikir kamu pengen punya ya, dengan mengubah nasib itu tadi, dengan sendirinya katakanlah terkabul, katakanlah ya, jadi perubahan nasibnya muncul begitu saja setelah kamu ini ya, garap diri sendiri. Itu nyari kalimat, nyari kata-kata. Kita lihat perjalanan selanjutnya setelah kamu menemukan ini, menemukan mungkin pekerjaan, mungkin kekayaan ya, ada awalnya. Ini hubungan juga gitu, ada awalnya. Ini semua kan masih awal. Lanjutnya gimana? Ada Four of Swords, nih ketenangan pikir ya, kayak orang merasa nggak ada yang perlu dikejar-kejar lagi gitu ya. Ya tahu perjalanan mungkin masih panjang kayak gitu-gitunya ya, tapi ada centeredness di sini ya, ada apa sih ya, centeredness itu bahasa Indonesia nggak ketemu. Terus ada Three of Wands dan ada Seven of Cups. Kalau kamu sering ngikutin video saya ya, mungkin kamu notice ya, ngelihat saya kadang mengartikan ini negatif ya, cuman di sini kelihatannya enggak ya, cuman tetap nanti saya kasih tahu negatifnya seperti apa. Kembali ke Four of Swords dulu ya. Four of Swords di sini ya, itu tadi ketenangan pikir, kamu enggak merasa harus ini itu kayak yang digambarkan di Ten of Wands di sini dan Five of Swords di sini ya, kayak ada kedamaian, tapi bukan kok kedamaian yang datang dengan sendirinya, kamu yang nyiptakan gitu. Kamu bisa gitu. Sekarang mungkin kamu ngerasa ikut meditasi, ikut ini, ikut itu ya, pas meditasi tenang, setelahnya itu belum tentu kan gitu, kadang iya kadang enggak gitu. Nah di sini posisinya kamu bisa menciptakan itu kapanpun, dimanapun, sepanjang yang kamu mau gitu. Ada itu. Terus ada Three of Wands ya. Jadi di sini ada ketenangan pikir, terus ada Three of Wands ya. Ada potensi-potensi. Kamu ngelihat peluang-peluang jauh ke depan ya. Karena pikiran kamu kan bersih, jernih ya, enggak terpusat ke hal-hal yang sifatnya saat ini ya, yang urgent saat ini, yang aku harus lakukan apa saat ini, yang aku harus capai apa saat kayak gitu ya, enggak terpusat ke situ. Jadi kamu bisa mendongakkan kepala ya, ngelihat agak jauh, ngelihat bahwa oh di sana ada itu, di situ ada anu gitu ya. Itu. Dan dengan Seven of Cups di sini ya, positifnya Seven of Cups ini kan ngelihat banyak pilihan gitu ya. Banyak pilihan. Nah negatifnya adalah ketika ngelihat banyak pilihan, kan nggak semua pilihan itu baik buat kita kan gitu ya. Nah ketika ngelihat banyak pilihan kan berarti ada tugas untuk memilih. Nah negatifnya adalah seringkali orang ketika harus memilih bingung, apalagi pilihannya banyak. Nah ini ya, cuman sejauh ini ya, sejauh ini untuk di reading ini saya rasa kita cukup berhenti di soal ngelihat peluang macam-macam. Dan ini kita nggak cuma bicara peluang uang atau peluang pekerjaan atau peluang hubungan, ini semuanya gitu. Semua peluang terbuka buat kamu. Bukan cuma terbuka, mungkin malah tersaji, ditawarkan langsung ke kamu kayak gitu ya. Baru di antara ini semua ya,
ada pilihan-pilihan soal hubungan dengan siapa ada beberapa, nggak cuma satu, dan dari situ kamu kan bisa nyortir katakanlah yang mana yang terbaik buat kamu ya. Terus perkara pekerjaan, perkara uang, perkara sukses, dan hubungan kamu dengan yang lain-lainnya juga bisa katakanlah lebih lancar. Saya nggak bilang hidup orang bakalan bebas dari segala masalah setelah nasibnya berubah, itu nggak ada ya. Tetap kamu bakalan ketemu orang yang nggak suka sama kamu, ketemu masalah hidup, ketemu demam, ketemu flu. Tetap bakalan ketemu, cuman kan nggak kayak sekarang. Katakanlah dengan gambaran kartu ini, saya rasa ini bukan hidup yang diinginkan siapapun gitu. Maksudnya bebannya, deritanya katakanlah ya, dan konflik-konfliknya yang, kalau konfliknya Five of Swords ini kan sebetulnya konflik yang bete banget gitu loh. Maksudnya konflik di mana kamu sudah berusaha sebaik mungkin tapi tetap bisa jadi masalah kayak gitu. Paham ya di sini? Kamu merasa kamu sudah berupaya jadi manusia yang baik, yang harusnya nggak ada yang nggak suka sama kamu, tapi nyatanya ada aja yang ini itu ya. Jadi bukan kok kamu baik dan orang lain jahat, enggak. Ada hal di diri kamu yang kamu nggak sadari, dan itu kayak jadi spot hitam di kebaikan kamu yang putih, katakanlah gitu ya. Niat kamu yang suci, ada spotnya itu. Nah, tanpa kamu sadari, saya nggak bilang kamu orang jahat, enggak. Ini istilahnya problemanya banyak orang, nggak cuman kamu, hampir semua problema saya juga gitu. Maksudnya di diri saya juga kan ada sisi-sisi yang dark itu tadi, yang gelap itu tadi, yang belum saya kenali. Beberapa saya sudah, beberapa saya belum, atau mungkin bukan beberapa yang saya belum kenali, ada banyak gitu kan. Perlu dicari dulu, perlu diketahui dulu itu ya. Jadi di sini ya perjalanannya kalau dilihat dari runtutan kartunya ya, kuncinya di sini ini tadi, kamu menemukan keutuhan diri ya. Jadi nggak terpecah dua. Di satu sisi kamu satu sisinya kamu nggak kenal, satu sisinya kamu kenal, kamu pikir kamu itu. Sedangkan ada sisi lain yang sebetulnya juga menggambarkan diri kamu, tapi kamu nggak lihat, orang lain yang lihat itu ya. Sampai jumpa di reading yang selanjutnya mungkin, atau reading yang lainnya. Salam. Hai kamu yang pilih kartu kedua, Mirage ya. Kita lihat peta perubahan nasib kamu. Dan kalau dilihat dari kartunya di sini ya, Mirage ini kan gambaran seseorang yang mungkin berada dalam fata morgana, mungkin ngelihat fata morgana. Cuman kita selami gambarnya di sini, semoga kelihatan ya. Saya nggak tahu kelihatan atau nggak pede saya sama kameranya. Ini gambarnya ya, entah kamu lihat atau nggak, percaya aja sama omongan saya ya. Gambarnya ini ada gurun. Ini gunung ya, tapi ini pasir gitu. Terus di sini ada kamu ya, ada garis kecil. Ya mungkin nanti saya zoom, nggak tahu nanti kualitas gambarnya seperti apa ya. Nanti saya zoom kan biar kelihatan ada garis, kelihatan kayak orang sendirian di sini. Common sense-nya ya, nggak ada orang yang ke gurun sendirian dengan tujuan apapun gitu. Karena itu tempatnya bahaya. Satu, bahaya hewan-hewannya. Dua, bahaya badai gurun kayak, atau bernafas saja susah mungkin, atau panasnya mungkin. Tantangannya kiri kanan depan belakang gitu, atas bawah juga. Itu ya, nggak ada orang mau ke situ meskipun tujuannya aku pengen mendaki gunung pasir. Nggak ada, karena puncak gunung pasir kan bergeser-geser, kayak berpindah-pindah, bukan kok kayak kartun pindah-pindah kan, ditiup angin puncaknya lagi, jadinya yang tadinya di sini jadi agak ke sana, terus lama-lama makin ke sana, terus
ada puncak lagi muncul entah di mana, di deket-deket situ mungkin, atau dari mana, mungkin dari jauhnya atau dari deket-deket situ juga. Intinya nggak menetap puncaknya gitu. Puncak yang mana yang kamu mau daki gitu, yang mau kamu tanjak gitu. Kayak serba ya ini tadi fata morgana, kayak serba nggak jelas ya, serba nggak jelas. Terus yang kamu lihat di gurun ini, seringkali kan orang di gurun kan haus ya, panas, bawa minum bisa habis kan gitu ya. Seberapa banyak apa kamu bawa kapal tanker ke tengah gurun cuman buat bawa air, kan nggak mungkin gitu. Paling bawa 2 galon 3 galon kan cukup berapa hari itu, atau berapa minggu kalau kamu bisa hemat ya. Karena yang minum airnya kamu kan bukan cuman kamu, panasnya matahari juga minum air kamu gitu, menguap itu ya. Jadi ini orang berada di gurun ini bukan sesuatu yang diinginkan. Mungkin itu menggambarkan kamu sekarang ya, kayak merasa di situasi yang kamu nggak inginkan, pengennya nggak di sini, cuman gimana lagi adanya di sini. Kamu kayak merasa tersesat atau terhempas di suatu tempat, terdampar ya, bisa jadi itu. Dan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikir kayak serba somehow kamu bisa 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 bilang aku yakin itu pasti itu. Tapi ketika kamu mendekati ternyata bukan gitu. Kayak kamu ngelihat itu air, kamu kehausan ya, ngelanjutin yang omongan tadi. Kamu kehausan. Airmu 3 galon udah habis semua gitu. Terus kamu ngelihat di kejauhan ada kayak telaga. Terus mungkin iya memang itu telaga, tapi bisa jadi fata morgana. Cuman kan karena kamu haus, ya semoga itu bukan fata morgana. Semoga itu beneran telaga. Kamu kejar begitu nyampe tempatnya, ternyata telaganya masih jauh. Kamu kejar lagi, ternyata masih jauh. Kamu kejar lagi. Akhirnya harusnya kamu tahu itu bukan telaga, tapi kan kamu masih berharap terus kayak gitu ya. Jadi kayak tertipu oleh situasi. Mungkin itu gambarannya. Coba kita lihat ya. Pertama, saya nggak lihat kondisi kamu dulu ya. Ini tadi kira-kiranya kita lihat dulu nasib yang kamu inginkan, karena kelihatannya sudah jelas ya situasinya. Karena banyak orang di situasi seperti ini ya, dan bisa jadi kamu salah satunya. Saya nggak bilang semua orang, banyak ya. Banyak orang di situasi hidupnya bukan seperti yang diinginkan, dan ya hampir semua orang kan menjalani hidup yang kurang diinginkan katakanlah ya. Cuman ada beberapa orang yang ngelihat aku maunya di sini tapi adanya aku di seberangnya itu, kayak ya itu ya, kayak hidup tuh terlalu kejam buat mereka. Atau kalau kamu juga termasuk kayak terlalu kejam buat kamu, bisa jadi ya, kayak kamu terkutuk, bisa jadi kamu ngerasa seperti itu. Oh ya, orang yang di gurun sendirian juga kadang ada cerita ya, dibuang karena buat dibiarkan supaya mati gitu. Paham ya di sini ya, jadi kayak hukuman ya, buang ke gurun. Cita-cita itu cita-cita, nasib yang kamu cita-citakan kok. Nasib yang kamu harapkan. Ntar saya ngecekin kameranya masih ngerekam atau enggak, karena kadang tato mati sendiri. Ada Justice, ada Elder of Swords atau King of Swords ya, terus ada Hierophant. Oke, dengan Justice ini ya sudah jelas di sini kamu gini, kamu merasa pantesnya. Jadi kamu ngelihat apa yang didapatkan orang per orang ya, harusnya sesuai dengan kualitasnya orang per orang tersebut, atau mungkin kinerjanya orang, intinya mesti adil katakanlah gitu ya. Dan kamu mungkin ngelihat posisi kamu sekarang ya, kamu merasa sudah melakukan yang kamu rasa perlu dilakukan. Istilahnya kewajibanku sudah tunai, mana hakku, kayak gitu ya.
orang-orang lain nggak melakukan ini juga dapat dengan mudahnya, kenapa aku enggak? Itu kamu pengen kehidupan lebih adil ke kamu. Itu ya kata-katanya yang muncul begitu saja dari ini. Kartu bisa berkata hal lain di reading yang lain, cuman di reading ini yang muncul itu, yang kenceng itu di benak saya. Ditambah dengan Elder of Swords di sini ya. Kamu yang jelas di sini gambarannya adalah kamu punya intelektualitas yang di atas rata-rata. Kalau saya bilang dengan Elder of Swords di sini, kamu punya intelektualitas di atas rata-rata. Kamu tahu hal lebih banyak dari kebanyakan orang. Kamu mengerti sesuatu hal lebih dalam daripada kebanyakan orang kayak gitu ya. Cuman ya kalau kamu tahu ceritanya filsuf ya, pemikir yang namanya Socrates dan banyak pemikir lain ya. Ini kan orang-orang pinter, orang-orang yang istilahnya yang ngerti, orang-orang yang punya wisdom, orang-orang yang bisa menemukan baiknya manusia itu seperti apa. Itu ya. Cuman ya, ketika mereka hidup, contohnya Socrates itu tadi, yang ketika mereka hidup, mereka dianggap apa? Orang gila gitu. Bukan orang yang dianggap waras, yang dianggap orang sama seperti yang lainnya ya. Kamu mungkin kamu mungkin orang gila, bukan? Kamu pikir saya mau ngomong itu kan? Enggak. Kamu mungkin punya kualitas-kualitas seperti orang-orang itu ya. Dan di sini ya di zaman ini kan ya pikiran doang kan nggak ada hasilnya seringkali ya. Yang ada hasilnya adalah kalau seseorang pakai otot katakan, atau intinya pakai fisik lah ya, entah jualan muka, entah jualan otot, entah jualan sesuatu yang bentuknya ada barangnya ya, atau ada mukanya kayak gitu. Ketika itu cuman ide pemikiran, nggak ada yang gubris gitu ya. Itu, dan kamu mencita-citakan andainya gitu, aku lebih didengar, dunia ini pasti lebih baik, at least lingkunganku lebih baik, katakanlah gitu ya. Kamu pengen hidup lebih adil, kamu pengen lebih didengar pemikiran-pemikirannya kamu, atau mungkin pendapat-pendapat atau opini-opini lah, yang nggak usah lah ngomong pemikirannya kayak muluk-muluk banget atau mungkin memang pemikiran, saya nggak tahu ya, cuman saya rasanya kok kayak ngomong ketinggian pemikiran gitu. Di saya sendiri, bukan di kamu. Itu terus ada Hierophant, kartu yang ketiga ini kelihatan nggak? Nah kan kelakuan beginilah ya. Ya udah di tengah ya. Hierophant ini kalau di dunia yang sekarang ini setara dengan paus yang di Vatikan itu. Jadi seseorang yang bukan menguasai ya istilahnya, memimpin, Allah kata-katanya, memimpin organisasi agama gitu, memimpin jutaan orang. Kalau sekarang, kalau zaman dulu mungkin memimpin ya 1 juta 2 juta orang gitu ya, nggak kok triliunan atau miliaran orang, kok triliunan, bukan itu ya itu mulai delereng dukunnya ini ya. Kamu kok kamu belum, saya masih menjelaskan kartunya. Hierophant ya, orang itu di level itu gitu. Ini kartu yang menggambarkan yang kamu perlu capai, katakanlah nasib yang kamu perlu mengarahkan nasib kamu ke situ gitu, menjadi orang seperti itu. Bukan berarti kamu harus jadi paus seperti Paus Leo sekarang ya, atau Paus Yunus, siapa sih namanya saya lupa, kalau nggak salah Leo sih bener. Bukan berarti kamu harus di posisi itu, enggak. Kamu
kalau kamu mau didengarkan berarti kamu harus punya posisi kan gitu ya. Itu jadi ini sebetulnya kebutuhan batin kamu atau nasib yang dibutuhkan untuk bikin kamu puas secara batin, dan nasib yang kamu pikir kamu butuhkan, dan nasib yang kamu pengen capai saling mendukung gitu. Saling mendukung. Cuman ya ini ya, tadi saya sudah bilang atau belum ya, saya lupa. Secara kamu kartunya yang awal ini marriage ya, dan ini tiga kartu ini menggambarkan hal-hal yang sifatnya abstrak ya, di alam pikir katakanlah ya. Bisa jadi saat ini ya kamu memegang katakanlah konsep-konsep yang kurang tepat buat kamu katakanlah ya, jadi kurang connect sama realitanya orang-orang lain, itulah kenapa kamu kurang didengarkan mungkin ya, saya nggak tahu. Kamu mungkin perlu diskusi dengan orang yang lebih ahli mungkin, atau perlu mikir sendiri, saya nggak tahu kamu perlunya seperti apa. Intinya di sini bisa jadi ada disconnect antara kamu dengan dunia kamu itu ya, karena kamu punya pemikiran-pemikiran ya, kayak tadi saya kasih contoh ya, Socrates waktu itu dengan pemikiran-pemikirannya yang sekarang sangat-sangat relevan waktu zamannya dia hidup dulu ya, 2000, 3000, 4000, saya lupa dia lahirnya tahun berapa. Dia hidup di zaman apa saya lupa. Intinya di zamannya dia dulu dia dianggap orang gila karena kayak pikirannya nggak masuk akal gitu. Sedangkan sekarang ya itu yang benar gitu. Itu ya mungkin karena mungkin kamu nggak kamu merasa kurang didengarkan, kurang diterima, kurang ini itu, bisa jadi karena kamu kurang connect dengan dunia yang sekarang. Bukan, ini saya ngomong bukan pujian loh ya. Betapapun kamu punya pemikiran yang grand ya, yang besar, yang baik, mulia, bla bla bla, apapun itu ya, kalau kalau itu istilahnya kamu nggak bisa bungkusnya katakanlah ya, kayak saya gini ngasih pesan ke kamu tapi saya nggak bisa bungkusnya, ini saya sedang berusaha membungkus rapi mungkin entah berhasil entah enggak ya. Kalau kamu nggak bisa bungkusnya ya otomatis nggak ada yang nerima gitu, maksudnya jarang orang bisa nerima kan gitu. Bisa malah kamu dibilang gila kayak Socrates dulu itu. Kalau Socrates dulu kan mungkin ya dia tahu banyak tapi dia nggak tahu cara bungkusnya, bisa jadi. Nah sekarang kan banyak pengetahuan yang bisa kamu pelajarin gimana caranya supaya pesan kamu diterima, karena teorinya sekarang ya, pemikiran apapun kalau kamu lihat di berita-berita kayak kriminal gitu ya, orang yang menciptakan membentuk apa sih bahasanya, cult, grup religius atau grup spiritual, dan tapi sesat katakanlah ya, apa sih, aliran sesat ayah, mendirikan aliran sesat terus pengikutnya ada ratusan juga atau bahkan ribuan gitu, sedangkan pemikirannya apa istilahnya, konsep dasar dari alirannya itu sendiri nggak masuk akal, tapi ya nyatanya karena dia bisa bungkusnya gitu, nggak masuk akal tuh jadi masuk akal ketika bungkusnya tepat kan gitu. Nah kalau kamu dengan kartu-kartu seperti ini, saya rasa kamu punya konsep-konsep, mungkin bukan konsep yang kamu mau sajikan yang salah, tapi konsep tentang bagaimana menyajikannya, atau konsep tentang kamu yang kurang tepat buat kamu. Jadi apa yang seharusnya berharga itu tadi ya, jadinya nggak ada yang menghargai. Bukan berarti yang berharga itu nggak berharga, tetap berharga. Pemikiran kamu, cara kamu, bla 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 itu tadi, itu berharga. Cuman nggak ada yang menghargai. Supaya kelihatan harganya gimana caranya, nah itu ya. Nah sekarang kita lihat energinya kamu, mungkin dari situ bisa kelihatan masalahnya sebetulnya di mana. Dari tadi dukunnya ini bulet aja ngomongin ngomongin tiga kartu ini nggak selesai-selesai. Oke ya, ada konsep-konsep, ada pemikiran-pemikiran, pengen dunia yang lebih adil buat kamu, pengen lebih didengarkan, pengen dunia yang lebih indah pastinya ya. Oke, ini dulu ya. Two of Pentacles, Child of Wands, Elder of Wands.
Ini menarik ya. Satu, kamu sendiri ya, ngelihat kamu ada dua sisi ya. Dan ini bukan bicara soal sisi gelap dan sisi terang, enggak gitu. Ada hal-hal tentang diri kamu yang begini ya, yang A, tapi seberangnya juga iya gitu. Paham ya? Ya. Kalau mengalami pasti paham, kalau enggak ya enggak paham. Ya ini ya, jadi kamu lihat diri kamu pemalas, tapi kamu juga lihat diri kamu rajin. Jadi kayak ada, ya ini tadi kayak ada siklusnya, ada dua siklus ya, naik naik turun, muter-muter ya. Kadang kamu ngerasa kamu pemalasnya, kadang kamu ngerasa wah aku sekarang lagi jadi orang yang ini, kadang jadi orang yang itu, kayak gitu ya. Dan ini kan berarti ada semacam ketidaktetapan tentang kamu sendiri ya. Ketidakpastian akan diri sendiri. Yang kamu tahu pasti adalah kamu ada dua sisi. Nah, ini bagus ya sebetulnya ya, maksudnya bisa dibilang bagus. Cuman orang lain kan mengharapkan ada konsistensi ya, orang suka predictability ya. Kalau kamu di satu hari begini dan di hari lain kamu enggak ya, enggak seperti yang kemarin, orang kan orang ini gimana sih gitu. Seringkali ya, saya kan orangnya bukan orang yang konsisten juga, jadi tahu bagaimana rasanya gitu ya. Itu ya, jadi ini saya nggak bilang ini buruk ini baik, cuman ada efek samping itu. Di satu sisi ini bagus, kamu jadi tahu ritmenya kamu, katakanlah ya, kamu tahu ritmenya kamu, bahwa dan kamu tahu kamu nggak selalu jadi orang yang seperti ini, kadang kamu begini, kadang kamu begitu, itu oke. Cuman ada satu sisi yang istilahnya common sense-nya aja lah ya, ada satu sisi yang perlu kamu tampilkan secara konsisten di orang lain. Dan mungkin itu kamu ngelihatnya berarti aku mesti pakai topeng dong ketika aku harus somehow iya, tuntutannya secara sosial seperti itu. Ya, terus di sini ada child of ones dan elder of ones. Nah, ini yang tadi paling menarik buat saya adalah ini dua kartu ini, karena ini page of wands ya, ini king of wands, ada anak dan bapak. Dengan elder of wands di posisi ini ya, ini ada mungkin kamu berpikir agak lebih kayak overestimating yourself ya. Kamu ada berpikir kamu di sini padahal kamu masih di sini gitu. Saya bukan menghina ya, banyak orang seperti ini, bukan kok kebanyakan, banyak orang seperti ini juga. Karena apa ya, karena nggak ada meterannya, katakanlah ya. Nggak ada meteran untuk mengukur aku sebetulnya di mana, skillku ini sudah sebagus apa, atau kompetensiku ini gitu ya. Jadi ketika kita sekolah, ketika kita di tempat kerja mungkin ada meterannya untuk mengukur kayak gitu-gitu, tapi kalau dalam hal menjalani hidup, dalam hal kebijaksanaan, kearifan kayak gitu kan meterannya di mana gitu, kita nyari di mana kan nggak ada. Cuman ya ini tadi jadinya kita nggak tahu kita sebetulnya seberapa gitu. Dan kebanyakan orang berpikir memang dia lebih, ya yang dia pikir tentang dirinya lebih tinggi daripada yang sebenarnya gitu. Jadi sering jadi masalah dengan orang lain gitu. Kenapa kok orang lain menilai aku gitu, kenapa kok aku diperlakukan gini, aku kan gini gitu. Karena ya ini tadi ada perbedaan level itu tadi gitu. Menurut mereka kamu di sini, menurut kamu di posisi yang lebih tinggi, di level yang lebih bagus lagi gitu. Itu ya. Atau menurut kehidupan ya, kalau kamu ngerasa hidup kurang adil memberi ke kamu, orang lain dikasih dengan murah hatinya, kamu kok kayak ya, disisihkan, disendirikan ya. Ya mungkin karena itu juga gitu, karena ada agak timpang ya
dari keluarga yang sama cuman posisinya beda, katakanlah gitu ya. Iya, kamu punya potensi untuk menjadi seperti yang kamu pikirkan, punya potensi untuk punya skill atau kompetensi atau kualitas atau apapun itu dalam hal kehidupan, pekerjaan, hubungan dan lain sebagainya ada gitu. Cuman yang ada saat ini adalah ini gitu. Kamu bisa belajar seiring perkembangan kamu ya, seiring waktu, seiring bertambahnya umur juga, pastinya kamu akhirnya jadi ini gitu. Kalau kamu terus berupaya, tapi kalau kamu sudah merasa cukup, seringkali ini kan menipu. Ini sudah king, sudah cukup kan gitu, nggak ada posisi lebih tinggi lagi di atas raja. Kamu merasa udah cukup meskipun sebetulnya banyak step-step yang perlu kamu lalui untuk menjadi cukup itu tadi. Cuman kalau kamu sudah terlanjur merasa cukup, aku sudah ini, aku sudah, ya jadinya kamu nggak berkembang. Kamu tanamkan pola pikir bahwa kemungkinan aku belum gitu. Dan sepertinya memang belum, dan kebanyakan orang memang belum gitu. Kita cuman bisa menilai kita udah selesai berkembang atau kita sudah nggak perlu nambah lagi. Itu cuma bisa dinilai kalau kita sudah out dari kehidupan ini. Kalau selama masih hidup, masih ada yang bisa ditambahkan, masih ada yang bisa dikembangkan lagi, masih banyak yang bisa diperbaiki lagi ya. Itu kita masih child of ones. Kita bisa tahu kita sudah king atau belum setelah kita out gitu. Teruslah berupaya untuk menjadi king ini tadi ya. Itu tadi, semoga ya, kalau kamu sampai di poin ini masih terus, ini situasi seperti apa yang digambarkan, ini semuanya sifatnya abstrak ya. Jadi kalau kamu merasa kesulitan nangkep, kemungkinan ini reading bukan buat kamu. Karena kalau kamu ngalamin, maksudnya kalau kamu di dalam hidup yang digambarkan ini, kamu ngerti yang saya omongkan. Karena saya ngerti. Kalau saya nggak ngerti, saya ngomong kan pastinya. Saya nggak ngerti kehidupan seperti ini, cuman kartunya bilang begini. Itu. Kalau yang ini saya ngerti. Ini pola, istilahnya karakter-karakter orang yang dekat sekali dalam kehidupan saya. Dan kalau kamu punya karakter seperti ini, punya pola pikir seperti ini ya, kamu pasti ngerti yang saya maksud. Situasi seperti apa ini, terlepas situasi kamu sekarang kayak gimana, entah miskin, entah kaya, entah punya pasangan, entah apa, ini kartu-kartu ini menggambarkan kamu yang di dalam, bukan situasi kamu yang di luar. Jadi paham ya itu. Karena yang di luar tergantung kamu yang di dalam hal ini. Ada memang orang-orang yang sebentar, intronya adalah ya, kalau konon kabarnya ya, secara spiritual kan, mungkin kamu sering dengar apa yang di luar diri kita tergantung yang di dalam gitu. Kayak itu berlaku ke semua orang gitu, semua makhluk bahkan gitu. Sedangkan yang di luar juga mempengaruhi yang di dalam gitu. Sebetulnya sifatnya kayak looping ya, kayak saling mempengaruhi gitu. Yang di luar mempengaruhi yang di dalam lalu mempengaruhi yang di luar. Nah, cuman prosentasenya seberapa besar untuk bagian yang eksternal mempengaruhi internal dibanding dengan yang internal mempengaruhi eksternal itu. Nah, yang digambarkan di sini adalah tipe orang yang internalnya lebih sering mempengaruhi eksternalnya. Nah, ada ya, ini yang mau saya omongin tadi, ada orang-orang yang eksternalnya justru yang mempengaruhi internalnya, lalu internalnya mempengaruhi kayak gitu ya. Jadi dari luar dulu baru ke dalam gitu. Dia perlu stimulasi dari luar untuk pengembangan dirinya, katakanlah ya. Nah, ini orang yang di dalam reading ini adalah tipe orang yang perlu stimulasi dari dalam untuk mengembangkan luarnya, untuk mengubah kenyataan hidupnya ya. Itu prosentasenya lebih banyak dari internal ke eksternal daripada eksternal ke internalnya, begitu ya. Sekali lagi, prosentase bukan berarti yang eksternal nggak pernah mempengaruhi orang ini ya, atau kamu atau bukan kamu, saya nggak tahu. Intinya yang eksternal bukan berarti nggak akan mempengaruhi internal.
Yang saya bicarakan di sini adalah internal lebih sering mempengaruhi yang eksternal. Kadang yang eksternal mempengaruhi yang internal. Paham ya bedanya? Kita lanjut kartu panjang bener ngomongnya. Kartu-kartu selanjutnya ya seperti biasa saya pakai 12 kartu. Kadang saya baca semuanya, kadang saya rangkum gitu aja tergantung kebutuhan ya. Kali ini mungkin ada yang saya baca, ada yang enggak, tapi kayaknya enggak bisa dirangkum. Semoga enggak miring ya. Ada Child of Pentacles atau Page of Pentacles, terus ada Five of Swords. Ini juga mau bicara, sepertinya ada The Empress ya. Child of Pentacles ini seseorang yang belajar dari kehidupan, belajar dari kenyataan ya. Di sini kan dengan 3 kartu ini tadi dan didukung oleh 3 kartu yang di sini ya, kelihatannya kamu tipe orang yang mengatakan seharusnya hidup begini, seharusnya dunia ini begini, seharusnya orang itu begini, kayak gitu ya. Ada kata seharusnya itu tadi. Nah, Child of Pentacles ini seseorang yang gak berkata seharusnya ini ya. Jadi oh kenyataannya begini ya. Kenyataannya orang itu begitu, hidup ini begini, kenyataannya itu. Berarti aku harus berbuat apa ya. Dengan begitu ya, dengan berpikir seperti itu, perkembangan kamu dimulai ya. Perubahan nasib kamu dimulai. Dan setelah kamu mematokkan atau menanamkan atau menumbuhkan pikiran dari pemikiran-pemikiran dari kenyataan itu tadi, oh kenyataannya begini berarti mesti begitu. Kan jadinya kamu tahu pertarungan seperti apa yang perlu kamu lalui. Dengan begitu kamu jadi tahu senjata seperti apa yang perlu kamu gunakan gitu ya. Ini Five of Swords untuk deck ini ya lebih ke arah kayak bukan kok menghadapi berbagai pertarungan, tapi memilih pertarungannya, memilih senjatanya untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi dimaknai ke kehidupan biasa ya, yang nggak ada tarung-tarungnya. Ini lebih ke kayak memilih masalahnya kamu sendiri gitu. Jadi masalah-masalah seperti apa yang kamu rasa perlu dipikirin, dan masalah-masalah seperti apa yang udahlah biarin aja. Kalau dilihat dari kartu-kartu sebelumnya yang sudah terbuka ya, kan kelihatannya kamu segala-gala kamu pikirin gitu ya. Jadi kayak ini ada masalah yang sebetulnya nggak perlu kamu gubris, kamu cari maknanya kayak apanya kayak gitu ya, menjadi masuk ke pikiran, sedangkan itu menghabiskan energi sebetulnya, meskipun kelihatannya bukan sesuatu yang mempengaruhi kamu secara negatif, cuman jadi pikiran doang, tapi kenyataannya jadi negatif gitu. Jadinya membuat ya at least buang-buang waktu lah gitu. Gampangnya mikir ya itu. Jadi di sini gambarannya kamu bisa memilih mana konflik-konflik yang perlu kamu layani dan mana konflik-konflik yang nggak perlu kamu urusin ya. Kamu bisa cuekin gitu aja. Dan dengan demikian ya, muncullah di Empress ini ada yang bertumbuh ya. Empress nih gambaran kesuburan ya, ada yang menjadi subur. Bisa jadi kreativitas kamu, bisa jadi yang subur finansial kamu, bisa jadi hubungan, bisa apa aja dan bisa semuanya ya. Maksudnya bukan salah satu doang, tapi semuanya, hubungan iya, finansial iya, kreativitas bla bla bla, produktivitas juga ya. Jadi lebih subur gitu. Itu ya. Dan kamu dengan cuman berada di posisi ini doang aja kamu bisa mungkin sekarang bisa kamu bayangkan ya betapa enaknya gitu loh ketika semuanya subur, atau at least salah satu segi hidup kamu ya, entah hubungan, entah keuangan, entah apa, salah satunya aja lah bisa subur. At least kamu nggak merasa berada di gurun pasir dan harus mencapai puncak gurun.
Puncak gurun yang selalu berpindah-pindah dan berubah bentuk ya. Nggak merasa seperti itu gitu. Oke, 3 kartu terakhir mungkin ya, langsung dibuka. Ada Three of Swords. Ada Three of Pentacles. 3. Ada Ace of Cups terbalik ya. Nah, setelahnya itu ya, setelah ada hal-hal yang subur bertumbuh ya. Ini mungkin gini ya, bukan kok mungkin, sering kali ya. Pola pikir seharusnya bahwa hidup kurang nyajeni aku, katakanlah ya. Bahwa aku harusnya mendapatkan ini, bahwa aku punya hak, aku berhak untuk mendapatkan lebih, katakanlah. Itu pemikiran-pemikiran yang terbentuk dari lingkungan, katakanlah ya, bukan berarti lingkungan kamu ngajarkan, mungkin nggak ada yang secara langsung mengajarkan, cuman ya mempengaruhi kamu jadi berpikir seperti itu gitu. Orang-orangnya mungkin ya, orang tua kamu bisa jadi ya, seringkali memang orang tua sih itu. Jadi orang-orang di sekitar kamu yang bikin kamu, ya bukan kok bikin kamu kan, pikiran kamu yang menguasai, cuman yang mempengaruhi pikiran kamu kan sebetulnya ya bukan kamu sendiri gitu ya, nggak cuman kamu sendiri ya, kamu iya, luarnya iya. Nah, luarnya ini yang juga mendukung kamu berpikir seperti ini. Mungkin orang-orang di sekitar kamu yang seperti itu juga. Harusnya kita sudah punya ini kalau misal dulu, wah itu ya. Jadi orang-orang yang suka berpikir seperti itu, kalimatnya kira-kira seperti itu ya. Kalau misal dulu ini terjadi, harusnya kita bisa ini, harusnya kita sudah ini, harusnya dapat itu gitu. Orang-orang seperti itu, dan kamu jadi terbiasa berpikir seperti itu karena mungkin sejak kecil taunya itu gitu. Nah, dengan kamu mulai subur ini tadi kan mau ngomongin itu ya. Dengan kamu mulai subur, mulai bertumbuh berbagai macam hal dalam hidup kamu ya, mulai mendapatkan nasib yang seperti yang kamu mau, mendapat keadilan dari kehidupan ya. Orang-orang yang berpikir seperti kamu sekarang ya, nanti itu bakalan harus katakanlah minggir dari hidup kamu gitu. Dan di situ kamu bisa ngelihat perkembangan pesat gitu. Orang-orang ini meskipun mungkin bukan kok, saya nggak tahu orang-orang di sekitar kamu seperti apa, cuman yang kelihatan di kartu-kartu ini at least mereka mempengaruhi cara kamu berpikir sehingga kamu menyabotase diri kamu sendiri, memperburuk nasib kamu sendiri ya, mempengaruhi itu gitu. Entah mereka secara langsung bikin nasib kamu buruk, saya nggak tahu ya, mungkin nggak, mungkin iya. Intinya at least mempengaruhi pikiran kamu sehingga nasib kamu jadi seperti yang kamu rasa saat ini, kayak di gurun sendirian dan mesti melalui itu ya, dan merasa semua serba tidak pasti, kayak iya tapi ternyata bukan, kayak gitu. Sering merasa tertipu sama keadaan atau sama orang, bisa jadi ya orang juga. Itu ya, orang-orang ini mesti pergi dengan Three of Swords, dengan Three of Pentacles ya. Ya, Three of Pentacles yang menggambarkan ada orang-orang yang stay dalam hidup kamu gitu. Dan ini bisa dipastikan bukan orang-orang yang punya pemikiran yang memperburuk keadaan itu tadi. Pemikirannya mungkin berkembang seiring perkembangannya kamu ya, bisa jadi itu. Terus ada Ace of Cups terbalik ya. Ace of Cups terbalik ini kayak bukan mengatakan hal yang negatif ya, cuman bisa dianggap negatif kalau kamu ngelihatnya oh berarti nggak diizinkan. Bukan seperti itu ya. Ini hal-hal yang kamu cita-citakan selama ini ya, maksudnya mungkin bukan kok mungkin ya, kemungkinan besar di hati kamu ada keinginan dengan justice ini tadi ya, dengan justice plus Elder of Swords ini, dua ini. Ketika seseorang dalam tanda kutip menuntut keadilan dari hidup ya, seringkali itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya materi ya, hal-hal yang sifatnya menyenangkan, kayak
banyak duit kan seneng ya, banyak cewek seneng, banyak cowok seneng, atau disukai semua orang kan seneng gitu, atau terkenal mungkin seneng buat kamu. Saya nggak tahu terkenal itu seneng atau enggak buat kamu. Intinya hal-hal yang kamu pikir bisa bikin kamu bahagia hari ini apa, nanti itu bakalan nggak ada artinya buat kamu gitu. Jadi di sini ya, seperti kata Hierophant ini, kamu diminta untuk nggak ngejar yang dunia-dunia itu ya, kamu kejar ya, mungkin tadi sudah saya omongkan caranya membungkus pemikiran-pemikiran kamu bahwa hidup tuh harusnya ini, harusnya itu bukan kok salah ya, cuman belum untuk hari ini, katakanlah belum untuk zaman ini mungkin ya, kalimatnya lebih tepatnya itu. Tapi kan alangkah indahnya kalau kamu sharekan, kamu bagikan, kamu biarkan orang-orang lain mendengarkan. Tapi gimana caranya supaya mereka mendengarkan? Bungkusannya kan gitu ya. Tadi mau ngomongin apa? Itu. Jadi kamu fokusnya ke hal-hal yang sifatnya mempengaruhi itu tadi. Mempengaruhi dunia dari yang kamu omongkan, dari yang kamu sampaikan, dari pikiran-pikiran kamu pastinya ya. Itu. Hal-hal yang kamu inginkan, kayak misal kamu pengen kaya, kamu pengen punya pacar banyak misalnya, atau suami 5 gitu. Hal-hal itu tuh kayak itu kan kembangannya aja. Yang kamu inginkan kan sebetulnya keadilan hidup ya, katakanlah ya, keadilan nasib yang kamu inginkan itu. Ketika nasib kamu sudah di posisi dimana kamu bisa bilang, oh ya ini adil buat aku mendapatkan yang seharusnya aku dapatkan gitu. Cuman hal-hal yang kamu inginkan, yang kamu pikir seharusnya kamu bisa capai, bukan hal-hal yang kamu inginkan lagi. Dan meskipun gak tercapai juga kamu gak masalah gitu. Itu sih arti kartunya ya. Semoga paham yang saya maksud, ngomongnya jembret kemana-mana. Ya itu. Jadi ya, singkat cerita, spesifik di Ace of Cups terbalik ini tadi ya, apapun yang kamu nggak dapatkan nanti, ya bukan sekarang lah ya, nanti itu bukan istilahnya, bukan hal yang istilahnya, bukan sesuatu yang rugi buat kamu, bukan sesuatu yang kamu anggap rugi ya. Hal-hal yang kamu dapatkan meskipun kamu nggak inginkan ya, tapi itu selaras sama istilahnya hati kamu, katakanlah ya, kayak keadilan hidup itu tadi loh. Keadilan hidup itu tadi kamu dapatkan karena itu yang kamu butuhkan gitu. Ya semoga nggak terlalu bulat nih ngomongnya. Saya mulai kehilangan banyak kata-kata. Oke, saya rasa itu dulu ya, sampai jumpa di reading yang setelah ini mungkin, atau reading di video yang lainnya. Salam. Kamu yang milih kartu ketiga atau Inner Garden, di sini kita lihat readingnya kamu ya. Kita pakai deck ini, saya lupa namanya, intinya ini kartu tarot. Kalau ini oracle, nah, ini nggak ada Page of Cups, nggak ada Two of Wands, nggak ada gitu-gitu, cuman gambar dan kata-kata yang ya mungkin untuk menyatukan gambar ini atau memaknai gambar ini maksudnya ya. Dan kamu milih Inner Garden ini kayak obviously saying ya, kalau kamu orangnya lebih mengutamakan yang di dalam daripada yang di luar. Kamu pengen ada keindahan yang terpancar dari dalam diri kamu, bukan sekedar keindahan yang kamu lihat di luar diri kamu ya. Kamu pengen jadi, kalau belum ya, kamu pengen jadi seseorang yang jadi kayak pemandangannya orang lain, katakanlah keindahan di dalam hidupnya orang lain ya, bukan kok pemandangan. Kata-katanya salah ya. Pengen jadi keindahan untuk orang-orang lain, jadi sesuatu yang indah buat orang lain. Nah itu dia ya, atau buat seseorang bisa jadi ya. Jadi bukan kok orang-orang lain, tapi kamu pengen jadi sesuatu yang indah dalam hidupnya seseorang, mungkin itu ya. Cuman kan mau dalam hidup seseorang atau hidup semua orang ya, di sini intinya kamu fokusnya ke diri kamu sendiri gitu ya, fokusnya ke membentuk diri, mengembangkan diri kayak gitu, dan itu bagus ya. Kamu tipe saya. Ya bukan tipe buat dipacarin ya, saya udah punya suami ya, nggak perlu pacar, entah mau cewek mau cowok nggak perlu sudah.
Ya, ya tipe temen, tipe bestie ya. Itu. Bentar, kartunya belum ketemu pasnya ini. Kita lihat nasib nasib yang kamu inginkan dulu ya. Kamu pengen nasib kamu berubah jadi seperti apa, atau nasib seperti apa yang kamu perlu ubah mungkin ya. Terus baru kita lihat energinya kamu saat ini seperti apa, terus kita lihat perjalanannya, petanya seperti apa itu ya. Agak susah ngomong yang ini. Kartu yang ini karena jarang dipakai ya. Hanya connect. Wah, oke, ya bos, baiklah. Nasib yang kamu semoga ya. Nasib yang kamu pengen wujudkan, pengen ubah. Ada magician, ada the world. Wow, gede-gede ya. Ini bukan saya nggak tahu kamu mikirnya kayak gimana. Nasib yang kamu pengen capai itu tuh bisa tercapai dalam hitungan berapa bulan atau berapa tahun. Dengan dua kartu ini ya, saya nggak bisa bilang ini sesuatu yang bisa kamu capai dalam hitungan beberapa tahun ya, apalagi bulan, apalagi minggu ya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, soalnya ini besar dan kompleks kalau saya bilang ya. Ya semoga kamu sudah tahu ya, maksudnya sudah menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang sederhana, ini besar dan kompleks. Semoga kamu sudah tahu, dan mungkin kamu sudah tahu itu ya. Sebentar. Terus ada Two of Pentacles. Ini posisi kartu yang menggambarkan nasib yang sebetulnya kamu butuh, istilahnya kamu butuh miliki ya, kamu perlu miliki ya. Itu kita baca yang dua ini dulu. Magician, the world. Kamu pengen bisa, katakanlah dalam tanda kutip, sakti ya. Kamu pengen sakti, kamu pengen apa yang kamu omongkan terwujud kayak gitu. Apa yang kamu sentuh jadi emas kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya magical, katakanlah ya, seperti ya kata kartunya magician ya. Terus dengan the world ini ada semacam keinginan menguasai dunia, katakanlah. Bukan kok berarti kamu jadi diktator atau jadi artis kayak selebriti yang internasional. Tuh kan seseorang yang juga menguasai dunia ya. Jadi, atau lebih simpelnya lagi, memahami bagaimana dunia ini bekerja, punya pemahaman yang tingkat tinggi kayak gitu ya. Ini sifatnya ya, secara kalau kita ambil intinya ya, intinya adalah yang kamu pengen miliki adalah mastery ya, penguasaan, menguasai ini dan itu ya. Itu tadi kesaktian, kamu pengen sakti. Tapi semoga kamu paham sakti yang saya maksud di sini seperti apa ya. Bukan kok sakti bisa terbang kayak apa, bukan ya, bisa jadi itu juga. Cuman yang saya maksud di sini bukan itu gitu ya. Ini sakti lebih ke kayak ya itu tadi, yang kamu omongkan terwujud, yang kamu sentuh jadi emas kayak gitu ya. Semua yang kamu lakukan terjadi gitu. Apa yang kamu menggok, kamu kelepat sedikit gitu, banyak yang ambruk kayak gitu ya. Dan di sini ya saya bisa artikan kamu punya cita-cita yang super besar gitu. Cita-cita yang super tinggi ya, kayak misal pengen jadi selebriti kelas internasional kayak gitu, sedangkan kamu tinggalnya di Indonesia di pelosok gitu. Kayak sesuatu yang muluk-muluk banget gitu. Itu ya kesannya kayak gitu. Cuman mungkin ya, kemungkinan cita-cita kamu bukan itu ya, bisa jadi ya itu. Cuman kebanyakan orang cita-citanya nggak seperti itu itu ya. Jadi kayak kalau kamu omongkan ke orang cita-cita kamu, nasib yang kamu inginkan itu tadi ya, kamu bisa bayangin orang yang kamu ceritain itu tadi bakalan berpikir, oh, muluk-muluk dia, nggak mungkin lah, apa itu. Bisa jadi itu ya. Terus di sini ada Two of Pentacles ya. Ini menggambarkan sebetulnya ya, sebatas kehidupan yang sifatnya
sederhana sekali, sebatas ini dan itu gitu. Antara ini dan itu, nggak terlalu muluk-muluk. Jadi mungkin di sini dengan inner garden ya, dan kemegahan dua kartu ini dan kesederhanaan Two of Pentacles ini, kan Two of Pentacles ini kayak perputaran yang itu aja gitu. Boring memang kesannya, kayak ya naik turunnya hari ke hari biasa ya, bangun, mandi, kerja kayak, atau bersihin rumah kayak, terus selesai ngurus ini ngurus itu, tidur, bangun lagi, mandi lagi, kayak gitu ya, perputaran yang sifatnya seperti itu. Di mode hidup yang seperti ini kamu menemukan ketenangan, menemukan mungkin bukan kok kebahagiaan, tapi lebih ke kayak kedamaian gitu. Karena batin butuhnya itu, batin butuhnya bukan kok bahagia, damai, tenang gitu, in peace ya. Bukan bahagia, senang gitu. Nah kartu ini ya, yang saya bilang tadi, kamu orangnya lebih fokus ke dalam diri kamu ya. Mungkin saat ini kamu ngelihatnya, iya tante, aku fokus ke diriku karena aku punya cita-cita ini gitu. Kamu ngelihatnya itu, tapi sebetulnya ya kamu bisa fokus ke diri kamu sendiri. Maksudnya kamu punya pemikiran, karena nggak semua orang punya pemikiran untuk fokus ke dirinya sendiri loh ya. Banyak orang yang menjalani hidup ini nggak tahu mesti berbuat apa, meskipun sebetulnya solusinya simple. Ketika hidupnya berantakan, yang perlu diubah bukan kok berantakannya hidupnya, tapi dirinya itu tadi, dirinya sendiri. Banyak orang nggak ngelihat itu. Nah kamu punya kemampuan untuk langsung nunjuk ke diri kamu sendiri, aku mesti berubah begini, aku mesti menyeting diriku untuk seperti ini atau itu. Karena bukan cuman kamu punya cita-cita besar dan kompleks ini tadi ya, tapi lebih ke kamu yang ada kebutuhan batin untuk menciptakan kedamaian, ketenangan untuk diri kamu sendiri, dan progress dan improvement yang kamu kerjakan di diri kamu sendiri sebetulnya untuk mendukung ini gitu, mendukung ketenangan batin. Kamu mungkin tipe orang yang nggak mau banyak masalah, nggak mau konflik, nggak mau, dan dengan itu kamu perlu menyesuaikan, katakanlah ya. Itu ya, semoga kelihatan samar-samar sedikit. Sesuatu di sini memang belum jelas karena ada banyak kartu lagi yang perlu dibuka. Ini kan masih awal-awal ya, kita masih cuman ngelihat nasib seperti apa yang kamu inginkan. Dan di sini ada kartu yang menggambarkan nasib yang bukan sekedar kamu inginkan, tapi kamu butuhkan. Kalau yang kamu butuhkan ini sudah terpenuhi, yang ini bakalan dengan lebih mudah bisa diwujudkan ya. Jadi di sini yang kamu butuhkan adalah ketenangan dan kedamaian batin. Itu dulu ya, itu dulu. Soal jadi selebritinya, internasionalnya, menguasai dunia dan lain sebagainya, entah apa ya yang kamu pengen capai, nasib seperti apa yang kamu pengen wujudkan, saya nggak tahu ya. Contohnya besarnya itu jadi selebriti internasional itu tadi, itu bisa dicapai setelah ini, setelah kamu bisa tenang batinnya, setelah tercapai ya. Nggak perlu saya kembangkan lagi lah ya, intinya itu ketenangan batin. Oh ya, ketenangan batin dari rutinitas sehari-hari yang sifatnya kayak boring ya, tapi ketika kamu nggak terganggu sama hal-hal yang megah-megah ini tadi ya. Yang bikin susah kan ketika kita harus menjalani hari-hari tapi kita punya cita-cita besar. Kapan ya ini tercapai? Kalau aku gini-gini terus kapan nyampenya, kayak gitu ya. Mungkin kamu pernah berpikir, ya pastinya pernah. Mungkin kamu pernah berpikir seperti itu, dan pastinya pernah ya. Jadi bukan mungkin lagi ini ceritanya, pastinya kamu pernah berpikir seperti itu, dan itu ganggu banget kan gitu ya. Kayak jadi bikin, kadang ya, jadi bikin nggak motivasi gitu. Jadi nggak ada motivasi untuk ngelakuin yang hari-hari ini, karena apa sih artinya gitu, nggak ada ujungnya dan nggak ada habisnya.
pekerjaan yang hari-hari itu, yang perputaran yang sehari-hari. Cuman buat maintain kehidupan kan, untuk keberlangsungan hari ini dan memastikan besok masih bisa ada gitu ya. Memastikan bahwa kamu masih eksis besok gitu. Supaya besok masih eksis, kamu perlu korah-korah hari ini gitu. Cuci piring, cuci baju, masak, bla 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 kayak gitu ya. Sedangkan itu nggak ada hubungannya sama nasib yang kamu inginkan ini tadi kan. Yang nasib yang kamu inginkan ini ya butuh langkah-langkah yang besar, bukan korah-korah, bukan bukan itu. Tapi ya entah gimana saya berusaha nyari koneksinya. Saya tahu ini terhubung banget ya. Mungkin kamu bisa jelaskan kalimatnya. Saya tahu ini terhubung banget, cuman saya kesulitan menjelaskan terhubungnya kayak gimana gitu. Kamu lakoni, intinya ya pesannya kamu lakoni yang sehari-hari itu tadi. Dengan begitu kamu dengan begitu kamu mendapatkan ketenangan ya. Usahakan fokus ke yang hari-hari itu, nggak usah dipikir yang ini. Begitu kamu mendapat ketenangan dari hari-harinya itu, nah yang ini nanti terbuka dengan sendirinya itu ya jalannya itu. Kadang gini ya, ini mungkin kaitannya dengan momentum, katakanlah ya, ada orang-orang yang bisa menciptakan momentumnya sendiri, ada orang-orang yang perlu didatangi momentum kayak gitu. Mungkin kamu tipe yang perlu didatangi momentum, karena kalau kamu mesti menciptakan ya kayak desainnya nggak itu gitu. Bukan berarti kamu nggak lebih beruntung daripada beberapa orang yang lainnya, nggak. Memang desain yang kamu perlukan untuk menjalani hidup kamu, untuk mempelajari apa yang perlu kamu pelajari dari lahir sampai akhir hayat nanti ya, adalah desain yang ini. Kamu perlu didatangi momentum, mungkin lah ya. Saya belum lihat kartu-kartu yang lainnya, cuman dari hawanya, dari rangkumannya 3 ini tadi, mungkin kamu tipe yang itu gitu. Kamu cuekin aja cita-cita yang besar ini, kamu lakoni yang hari-hari yang kelihatannya boring sih, terlalu simple ya. Dan ketika ternyata ada momentumnya, ketika kamu istilahnya kehilangan kata-kata melulu, tersedot dalam ini ya, terus kamu fokus di situ, akhirnya ada ketenangan, terus tiba-tiba sampailah kamu di tahun berapa ya entah. Terus kamu tiba-tiba ketemu momentumnya, kamu bisa lompat gitu. Jadi bukan kok ketemu momentum terus mesti jalan jauh lagi, itu lompat ceritanya momentumnya ini tadi ya. Semoga seperti itu, dan semoga nggak perlu bertahun-tahun ya. Cuman kalau dilihat dari ini memang iya, ini major arcana soalnya, jadi prosesnya panjang ya. Cuman semoga nggak dekade ya, hitungan ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, no problem kan ya. Energi kamu di present moment ini, ada Page of Pentacles, ada Seven of Wands, ada Two of Cups. Ini mungkin lebih menggambarkan yang penting buat kamu ya saat ini, itu kayak yang urgent gitu ya. Yang boring ini tadi bukan berarti kamu nggak mencintai hidup kamu yang sekarang. Saya nggak bilang seperti itu ya. Kita kan bisa ya, kita seneng hidup kita ya, bersyukur hidupku seperti ini. Cuman ya alangkah ini kayak gitu ya, alangkah indahnya kalau ya kan, bukan berarti nggak sayang sama hidupnya sendiri, bukan berarti nggak suka sama hidupnya, bukan berarti pengen hidup yang ada sekarang ini ditiadakan, enggak ya, tetap ada, cuman ditambahkan dengan Magician sama The World ini tadi, yang besar-besar dan kompleks-kompleks itu tadi, yang panjang-panjang. Ya itu. Nah di sini ya, tadi mau ngomongin apa? Iya ini fokus hal-hal yang kamu lihat penting, yang sebetulnya kalau bisa dibilang boring iya juga gitu, karena ini melulu jadinya kayak kamu tersedot di sini, tapi kamu kayak nggak rela ya. Mungkin di sini ada
kebutuhan untuk relakanlah gitu ya. Relakanlah kamu tersedot dalam keseharian ini karena ini memang penting, bukan cuman kamu rasa penting kayak hubungan ya. Mungkin kamu sekarang lagi dalam hubungan atau kamu lagi dalam pernikahan dan itu pastinya menyita waktu kan gitu. Kamu punya hubungan, kamu perlu hangout kek atau cuddling kek atau ML kayak entahlah ya apa yang diperlukan dalam hubungan kamu, saya nggak tahu. Intinya ada alokasi energi dan waktu yang harus kamu budgetkan untuk supaya kamu nggak kehilangan hubungan itu kan gitu ya. Terus di samping itu juga ada Page of Pentacles, di sini ada pekerjaan yang mungkin kamu nggak ngelihat itu sebagai sesuatu ya, cuman kamu bisa lihat ini bisa jadi at least batu lompatan mungkin atau awalan katakanlah ya, tonggak pertama dalam perjuangan kemerdekaan ya. Itu jadi pekerjaan yang kamu punya sekarang, ataupun kalau kamu nggak punya pekerjaan ya kegiatan kamu sehari-hari yang ada sekarang yang kamu lihat sebagai sesuatu gitu. Memang bukan sesuatu yang besar tapi sesuatu yang bisa menjadi gitu ya. Dan hubungan, dan di sini ya dengan munculnya kartu Seven of Wands ya, secara tradisional di kartu di deck yang tradisionalnya di deck tarot yang tradisionalnya ya, Seven of Wands ini kan kartu yang menggambarkan pertahanan, mempertahankan diri, mempertahankan sesuatu mungkin gitu ya. Nah di sini ya ini juga ada kayak proteksi, memprotek. Nah karena ini di tengah yang diprotek, ini kamu berusaha mempertahankan pekerjaan kamu atau kegiatan atau hobi bisa jadi ya, yang menghasilkan sebetulnya ya, entah kamu sudah ngerasain hasilnya atau belum, intinya ini menghasilkan. Terus hubungan ini yang kamu pertahankan, cuman ya ini kayak masih jauh banget dari cita-cita kamu ya, jadi rasanya kayak gitu ya, gini-gini melulu gitu. Dan ini bukan berarti kamu nggak bersyukur, saya nggak bilang kamu nggak bersyukur, kamu bersyukur punya ini, makanya itu kamu pertahankan. Dan ketika yang keluar kartu ini, nah ini tadi yang mau saya omongin, ketika yang keluar kartu ini berarti yang upaya untuk mempertahankan dua hal ini ya, kamu perlu berupaya, ada struggle-nya di situ ya. Dan bisa jadi struggle-nya cuman karena ya ini tadi, harusnya aku meluangkan lebih banyak waktu untuk nasibku di masa depan daripada untuk yang nasibku hari ini. Ini kan yang sifatnya urgent hari ini, saat ini gitu ya. Kalau ini nggak dilakukan sekarang, besok bisa kehilangan yang kamu punya ini sekarang gitu ya. Jadi kamu tiap hari mesti mempertahankan itu, dan sedangkan di masa depan kamu ada hal yang perlu kamu capai gitu. Jadi kayak ada keharusan untuk membagi energi antara yang perlu kamu pertahankan dan yang kamu perlu capai gitu. Untuk mempertahankan sesuatu seringkali kan kita perlu tangan dua ya, apalagi kalau sesuatu ada dua gini perlu tangan dua. Tapi untuk mencapai sesuatu kan seringkali kita juga perlu at least satu tangan gitu ya. Nah ketika dua tangan ini lebih sering penuhnya ya, kadang bisa pakai tangan satunya untuk mencapai, tapi seringkali ini dua tangan kepake kayak gitu, paham ya pengibaratannya. Itu jadinya kan kita ada menyesali kenapa kok harus gini gitu, coba lebih gampang lagi, coba nggak harus gini, cuman kalau aku nggak gini aku kehilangan, sayang banget kayak gitu. Jadi kayak ada dilema ya, katakanlah ya dilema namanya. Kalau kamu bisa belajar nerima bahwa hidup ya ada itunya ya, ada boringnya memang ya, hal-hal yang sifatnya kayak sepele tapi penting gitu, kamu terima, kamu lakoni. Nah, semoga nemu momentumnya. Nah sekarang kita bukan semoga ketemu momentumnya, kemungkinan besar kamu nemu momentumnya nanti. Mungkin nggak sekarang ya, bisa jadi kalau kamu sudah berjuang, sudah menjalani keboringan yang terasa abadi ini sudah sejak lama ya, mungkin dalam waktu dekat kamu nemu momentumnya bisa jadi ya. Tapi kalau kamu baru mulai mungkin masih lama, itu ya yang saya maksud tadi. Kita lihat perjalanannya, sudah nongol aja.
ada the full. Start from zero ini ceritanya ya. Ada the full, ada night. Jangan takut dulu saya bilang start from zero, ini energinya gitu. Energi zero ini bukan energi sembarangan ya. Jangan berpikir berarti aku harus kehilangan semuanya, bukan itu, sama sekali bukan ya. Terlebih ditambah ditambah 2 kartu selanjutnya, the full, Knight of Pentacles, awalnya Page of Pentacles ya, dan Knight of Pentacles nih peningkatan ya. Terus ada Ace of Pentacles ya. Jadi berangkat ini kayaknya mau bicara juga, nggak tahu ini mau mendukung yang mana, saya kelihatan nggak sih, mungkin taruh sini ya wes ya. Ya tahu ya ini Knight of Pentacles, taruh sini. The Fool ini start from zero secara energetik ya. Ketika kamu bisa flowing sama hari-harinya kamu ya, yang kesannya kayak boring itu tadi, flowing aja gitu. Kamu nemu kayak kebebasan dari hal-hal yang selama ini mengganggu, menghambat, dan bikin kamu nggak punya, kehilangan motivasi. Kok nggak kamu punya banget ya, cuman kadang hilang karena gitu ya. Ini energi bebas, energi yang bisa menjadi apa saja, bisa digunakan untuk apapun ya, nggak cuman untuk mencapai cita-cita atau mengubah nasib atau mengarahkan kamu kemanapun bisa. Itu energi ini kamu temukan, itu ada kebebasan untuk mengarahkan hidup atau mengarahkan fokus atau apa aja lah ya. Terus ada Knight of Pentacles dan ada Ace of Pentacles. Knight of Pentacles ini kayak gambaran peningkatan diri, katakanlah ya, kamu setelah kamu menemukan flow-nya ya, kamu bisa ketemu, oh aku ternyata punya free time di sini, aku bisa alokasikan buat mengubah nasib ya, bukan cuma mempertahankan yang ada tapi mengubah nasib itu. Setelah kamu flowing enak, saya nemukan itu juga gitu beberapa bulan yang lalu ya, ketika hari-hari sudah mulai flowing kan. Selama ini saya kayak keteteran perkara ya, hari-hari itu hari-hari itu keteteran. Nah, ketika menemukan flow-nya, oh berarti untuk katakanlah masak ya, untuk masak butuh waktu segini, supaya aku punya free time lebih lebar lagi untuk dialokasikan ke perubahan nasib, katakanlah ya, dalam hal ini saya kasih contoh ke kamu perubahan nasib. Berarti untuk masak ini tadi bisa dong digabungkan jadi satu ya, seminggu sekali misalnya, jadi nggak tiap hari masak, seminggu sekali masukkan freezer. Nah, ketika mau dimakan tinggal dipanasin atau tinggal digoreng kayak gitu ya. Saya nemukan itu, jadi ada keleluasaan lebih untuk ngatur waktu, nggak harus tiap hari ke pasar terus nyuci sayuran bersihin udang, cuci wajan dan alat-alat masak semuanya ya tiap hari kan jadinya gitu. Panci wajan, beberapa macam wajan dan beberapa macam panci setiap hari kan capek kan gitu ya. Nemukan seminggu sekali bisa nih gitu, jadinya ke pasarnya seminggu sekali ya, nyuci sayuran dan gini gitunya seminggu sekali, bikin bumbu langsung sekalian buat beberapa macam masakan, kan sering kali bumbunya mirip-mirip aja kan gitu, beberapa macam masakan jadi satu nguleknya kan. Ngerajang-rajangnya juga gitu ya, jadinya mampat ya. Dan hari-hari lain nggak perlu masak, tinggal panas-panasin aja, berapa sih, 5 menit, 10 menit, 15 paling lama ya. Itu jadi ada kebebasan ini tadi, kebebasan ekstra katakanlah ya, mungkin bukan kok kebebasan wah merdeka, kebebasan ekstra untuk mengalokasikan waktu dan energi untuk mengubah nasib buat kamu itu ya. Itu, dan dengan begitu kamu nemu, istilahnya ini sudah jadi peningkatan diri kan gitu ya, sudah jadi improvement secara pribadi dan secara kehidupan juga begitu, ada improvement langsung gitu. Ini Knight of Pentacles ini saya bicara, ini sudah bukan ini lagi, dengan kamu menemukan keleluasaan lebih itu tadi, ada energi zero ya, energi zero itu tadi, kamu
ada peningkatan di segi diri dan hidup kamu. Plus ada kesempatan yang muncul gitu, ada peluang yang muncul yang berkaitan sama yang kamu mau. Ini mungkin juga kelihatannya enggak ya, mungkin sebatas peluang untuk belajar ya, untuk mengasah skill mungkin atau apa. Intinya ini sesuatu yang berharga buat kamu mulai muncul, mungkin satu, mungkin dua ya. Nah, terus ada Three of Cups di sini. Three of Cups ini kayak persahabatan, katakanlah ya, arti simpelnya adalah persahabatan. Cuman kalau di reading kamu ini lebih ke kayak sambutan ya. Bisa jadi sambutan semesta atas upaya kamu, bisa jadi sambutan dunia atas apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu mau tunjukkan, mungkin ya, kayak misal mau jadi lagi-lagi mau jadi selebriti internasional ya. Katakanlah itu cita-cita kamu ya. Ada sebagian, mungkin bukan kok seluruh dunia menyambut, belum mungkin dengan Three of Cups ini, tapi ini Three of Cups mengatakan ada sebagian dunia, ada bagian tertentu di dunia ini yang menyambut kerjanya kamu atau upayanya kamu. Ya, itu kita tambahkan 3 kartu lagi mungkin buat memperjelas sesuatu yang mungkin tadi belum jelas ya. Intinya perjalanannya sebetulnya simple ya, 2 step ya, 2 langkah doang. Kamu flowing aja, nggak usah dipikirin cita-citanya ya, atau nasib yang kamu pengen capai itu nggak usah dipikirin. Kamu pikir nasib yang sekarang ini aja ya, gimana caranya supaya nggak lebih buruk daripada nggak lebih buruk lagi ya. Bukan kok berarti sekarang buruk, enggak, cuman kan nggak seperti yang kamu inginkan memang ya. Nah itu kan berarti di bawah standar kan gitu ya. Usahakan supaya nggak lebih buruk daripada di bawah standarnya kamu ini tadi. Saya nggak bilang nasib kalau dibandingkan di orang lain, saya rasa kehidupan kamu termasuk oke. Kalau saya bilang ya termasuk oke dibandingkan dengan banyak orang. Nasib kamu perkara keuangan, pekerjaan, atau hubungan ya, entah salah satunya entah semuanya, itu bisa dibilang lebih beruntung dari kebanyakan orang gitu. Cuman kan kamu maunya lebih ya, dan itu nggak masalah, saya nggak bilang gimana nggak. Kamu maunya jauh lebih besar daripada itu karena kamu mampu. Kalau saya bilang di sini kamu punya banyak hal yang bisa kamu tunjukkan ke dunia gitu, yang bisa jadi inspirasi juga, yang bisa kalaupun nggak jadi inspirasi at least menghibur. Kamu punya gitu, cuman kan kesempatannya belum ada, mungkin itu yang makanya ini dari tadi bulat ngomongin kesana kemari terus kesenggol momentum itu tadi. Iya, ini kamu punya semua yang kamu perlukan untuk menjadi mewujudkan atau mengubah nasib menjadi seperti nasib yang kamu inginkan, itu ada ya, skillnya bla 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 itu tadi, cuman kesempatannya belum ada di sini ya. Kalau di reading yang sebelumnya, yang kedua dan yang pertama kan lebih ke fokus ke mengubah diri, kamu sudah di situ gitu loh. Sekarang ya tetap fokusnya di situ, cuman apalagi yang perlu kamu lakukan adalah ya ini tadi, menunggu kesempatannya biar datang sendiri gitu. Karena kamu sudah ngelakuin yang perlu kamu lakukan gitu, yang kamu perlu tunjukkan juga sudah kamu coba tunjukkan, tapi kesempatan untuk yang sebesar yang kamu mau, menunjukkan sebesar yang kamu mau, belum datang. Jadi ya ditunggu saja sambil kora-kora sambil masak, sambil nyemil di depan TV ya. Oke, 3 kartu selanjutnya, Five of Cups, The Hermit, sama besar-besar kartunya ini, Major Arcana ini, Wheel of Fortune. Ini mungkin lebih ke kayak menjelaskan atau ngasih saran mungkin ya, hawanya kayak patah-patah gitu. Kalau di saya nangkepnya energinya kayak patah-patah. Five of Cups ini kayak kok kayak ya, sering ngomong gini sih. Five of Cups ini kartu yang menggambarkan energi penyesalan ya, ada sesuatu yang kamu sesalkan. Kalau di sini jelas ya, yang disesalkan apa
Yang disesalkan adalah kenapa kok masih di sini-sini aja, kapan nyampe ke sono gitu. Yang disesalkan adalah itu gitu. Nah, ini ya, yang diingat adalah ini, kamu punya rasa ini dan ini wajar, tapi bukan berarti untuk terus-terus dipelihara dan mempengaruhi hari-hari kamu ya, dan mempengaruhi hubungan kamu. Jangan sampai ya. Tetap pahami bahwa kamu merasa nyesel kadang-kadang kan ya, kok kenapa kok masih di sini, itu tadi ya, merasa nyesel karena kamu punya cita-cita itu tadi. Misal kamu nggak punya, bayangkan kamu manusia simple, setengah-setengah sapi katakanlah gitu ya, simple banget, yang penting makan gitu, terus waktunya tidur gitu, simple seperti itu. Apa kamu punya penyesalan seperti ini tentang diri kamu? Kan enggak. Apa kamu punya penyesalan seperti ini tentang hidup kamu? Kan enggak. Ini semua karena cita-cita ini tadi, atau nasib yang kamu bayangkan alangkah indahnya itu tadi gitu ya. Somehow ini oke ya, bagus, cuman di sisi lain ada efek sampingnya ya, ini tadi ya, bikin kamu nggak tenang, bikin jiwa kurang damai. Ya, itu pesannya yang pertama. Yang kedua ya, Hermit sama Wheel of Fortune ya, yang kedua Hermit, yang ketiga Wheel of Fortune. Ini dua kartu yang gini ya, kamu jangan gini, mungkin ya sejauh dengan Hermit ini dan Wheel of Fortune, dua-duanya ini kayaknya kok dari tadi kok kayak hawanya kayak pengen menyatu gitu, dua kartu ini. Tadi mau ngomong ya ini, dengan kamu punya hal-hal dalam hidup kamu yang perlu kamu pertahankan ini tadi ya, plus ada hal-hal yang kamu pengen ada dalam hidup kamu. Kalau bisa sekarang, cuman kayaknya istilahnya kamu sadar nggak mungkin sekarang, ini harus butuh waktu ya. Kalau tiba-tiba datang malah mencurigakan. Ada apa ini gitu. Jangan-jangan aku ditipu gitu. Kamu ada dua hal ini, dan dua hal ini ya butuh waktu dan energi yang besar setiap harinya gitu. Kamu kayak harus pinter-pinter bagi waktu, seperti saya bilang tadi ya, pinter-pinter nyari celahnya, membebaskan diri dari perputaran harian supaya bisa mikirin atau mengubah nasib masa depan kamu ya. Jadi kayak hari-hari kamu penuh ya, padet katakanlah ya, bukan penuh, padet gitu ya. Pagi ini, siang itu selalu ada sesuatu untuk dilakukan gitu. Tapi nggak ada waktu untuk diam, berpikir, journaling kayak gitu ya. Nggak ada kesempatan untuk itu. Pikiran kamu muter di keseharian dan di masa depan gitu. Nggak ada waktu untuk barang setengah jam, 1 jam untuk diam, nyatet tadi sudah mencapai apa, besok aku mau apa, perasaanku seharian ini seperti apa, aku pengen merasa seperti apa, kayak gitu-gitunya ya kurang gitu. Mungkin sudah beberapa ya, mungkin seminggu sekali, atau ya kalau inget mungkin kamu sudah ngelakuin seperti itu, tapi ini butuhnya tiap hari. Nah, ini sarannya itu ya, sempatkan waktu untuk diam, mengorek mengorek yang sudah terjadi dan mengorek yang kamu pengen wujudkan dalam waktu dekat ya, kayak misal besok atau minggu depan atau bulan depan gitu ya. Jadi simple yang langkah, yang step-step yang bisa kelihatan itu langsung gitu. Dan di sini Wheel of Fortune ini perputaran kan ya, roda, dan kalau orang Indonesia kan tahu ya, kadang di bawah kadang di atas kayak gitu ya, istilah seperti itu. Semua ada wayahnya. Kabeh ki ana wayahe dhewe-dhewe nduk ya, sing sabar. Kayak gitu. Kalau kamu orang Jawa ngerti artinya ya, semua ada waktunya. Ya, ada masanya. Kembali lagi ke omongan yang tadi, kamu cuma nunggu momentum. Itu doang ya. Jadi selamat beraktivitas, katakanlah ya, ucapannya selamat beraktivitas, hari-hari kamu itu berharga. Nggak lebih murah harganya dibanding masa depan kamu ya.
justru masa depan kamu nggak akan ada kalau nggak ada hari ini kan gitu ya. Jadi nikmatilah itu dulu, kamu nikmati hari-hari, nanti momentumnya datang. Kartu Wheel of Fortune-nya mengatakan seperti itu. Ini kayak dari tadi beberapa kali ngomongin momentum di sana, momentum di sini. Maksudnya saya ngomongin di menit keberapa gitu ya. Ini kayak nih, pastikan dulu Jo gitu. Buat penonton kamu ini ya, pasti datang momentumnya itu. Kamu flowing aja tanpa terasa kamu nyampe di sana. Ya, terus tiba-tiba lompat gitu. Sampai jumpa di reading yang lainnya. Salam.